Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Renal, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum statistik. Di sini ada tipe macam data. Data sendiri adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Di sini ada 4 tipe macam data. Yang pertama itu nominal, yang ukurannya paling sederhana, data ordinal, atau biasa kita sebut bagian lain dari data kontinum. Lalu yang ketiga ada data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Lalu ada data rasio, ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari data yang diukur. Nah, yang pertama itu ada data nominal. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Bila objek dikelompokkan ke dalam set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Misalnya tentang jenis olahraga, yakni tenis, basket, dan renang. Kemudian masing-masing anggota set di atas kita berikan angka. Misalnya olahraga tenis kita berikan angka nomor 1, basket nomor 2, dan renang nomor 3. Jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi ataupun tingkat renang lebih tinggi dari tenis. Angka tersebut dapat tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Lalu selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal selain memiliki nama, atribut, juga memiliki peringkat ataupun urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Data ini digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai data yang paling tinggi ataupun sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori dari 1 sampai n, misalnya peringkat 1 sampai 5 dan seterusnya, bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ia memiliki urutan mulai dari paling tinggi sampai paling rendah. Atau paling baik ke yang paling buruk, misalnya dalam skala Likert mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal ini akan diperoleh data ordinal. Lalu selanjutnya ada data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang memberikan sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran dinamakan data interval.
Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data interval yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Misalnya, tentang nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni si A, si B, si C, si D, dan si F, diukur dengan menggunakan interval pada skala prestasi dan ukuran 1 sampai 6, maka dapat dikatakan bahwa berbeda prestasi antara si C dan si A, yakni adalah dikurangi 1 sama dengan 2. Beda prestasi antara si C dan F adalah 6 dikurangi 3, yakni 3. Akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A, ataupun prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval ini akan diperoleh data interval. Lalu selanjutnya ada data rasio. Ukuran rasio atau data rasio yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Karenanya interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata suatu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas atau data rasio. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Contohnya, jika ada 4 orang pengemudi, si A, si B, si C, dan si D, mempunyai pendapatan masing-masing per hari, yaitu si A itu 10.000, lalu si B 30.000, si C 40.000, dan si D 50.000 rupiah. Bila dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D adalah 5 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi C adalah 4/3 dari pendapatan pengemudi B. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4/1, pengemudi D dan A adalah 5/1, lalu pengemudi C dan B adalah 4/3. Interval pendapatan pengemudi A dan C adalah 30.000 dan pendapatan pengemudi C adalah 4 kali lipat pendapatan pengemudi A. Lalu selanjutnya sini kita akan membahas perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik yaitu ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh metode statistika parametrik yaitu uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancang percobaan 1 or 2 way, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada statistik non-parametrik.
Statistika non-parametrik adalah statistika bebas. Statistika bebas sebaran tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Contoh metode statistika non-parametrik yaitu binomal test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel selanjutnya, guys.